itu pas masih kuliah kemarin kan itu nggak boleh jauh-jauh kerjanya gitu Bu. Terus ini kan kalau lihat dari pengalaman kerja setelah bergabung di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu malah kayak lebih banyak pergi lebih jauh ya Bu. Iya Itu benar. gimana, memang udah dibolehin atau gimana tuh Bu? Ya Ya itu mah kan tau, kerjaan kantor udah ya susah. mau mau gak Udah mau gitu larang ya Bu. iya kalau sebenarnya sih ya, ya kalau mungkin ada alasan khusus ya nggak apa-apa. Cuman kan kita dulu kan nggak ada alasan khusus. Pokoknya Orang mau pergi masih aja mau iya kerja masih gitu. masih muda kan masih seneng pengalaman, kemana diajak ke sini ayo diajak. Toh kita juga perginya kan kalau kerja kan kalau dulu kan kita belum tahu, kalau mencari kerjaan kan kita belum tahu maksudnya apa kita kalau ini kan kita apa ya, maksudnya kan kita dijamin kantor kalau kita pergi dinas itu kan, Iya jadi ada benar. penanggung jawabnya lah gitu Iya. kan. Orang tua juga nggak terlalu, dulu nggak terlalu ini karena terus kita pergi juga kan ada teman-teman juga gitu, minimal Iya. berdua atau bertiga. Dan kalau dulu sih kami kan karena udara jadi emang sebenarnya sih waktu awal-awal itu sebenarnya kita pemantauan itu lebih sering di kota kalau di kita karena kan udara. Iya benar. Beda sama air, mungkin air kan harus ke hulu gitu ya, nyari titiknya, nah itu keluar kota. Nah ke udara sebenarnya kalau memantau udara ambien karena kita udara tuh jadi lebih sering pemantauan tuh di kota sebenarnya, nggak terlalu ini juga apa kan kalau di kota kan ya fasilitasnya maksudnya makan nginep udah ada lah, nggak terlalu Iya. Nggak terlalu susah. gitu. Kecuali kita, nah biasanya sih emang kalau yang, tapi kita ya itu tadi sih ya paling ada beberapa kayak gitu ya pengecualian tuh kayak apa ya itu saya juga sampai yang sampai di Cilacap itu kan dulu belum ada, zaman dulu ya saya naik kereta malam nyampe sana masih jam 4 atau setengah 4 ya, terus kan Subuh belum tuh ada Bu. kendaraan kan dari Cilacap ke kemana sih, ada terus Purwokerto keretanya. Nah Purwokerto ke Cilacap kan nggak ada kereta tuh, jadi nunggu bus itu belum ada jam segitu, jam 4-an apa ya, bilang ini saya juga pernah ini ngapain sih nunggu apaan sih, ternyata emang bus mobil belum ada. Akhirnya kan pada nunggu di warung kopi tuh, di situ pada Iya. nongkrong. Aduh saya perempuan sendiri ini, Oh bapak-bapak sendiri perempuannya, yang lain bapak-bapak semua. yang bertiga bapak-bapak kan dulu saya, karena kan dulu kan harus menganalisa di lapangan kan, jadi kita bawa analis. Nah saya tuh dulu yang analisnya. Terus pada itu aja nongkrong di warung kopi dulu kan, pada nunggu sampai subuh, baru tuh jam setengah 5 apa baru ada bus apa bus minibus lah. Aduh bapak bilang Rada jadi takut juga ya Bu. iya belum, tapi kan dulu masih muda aja sih nggak, terus ya udah kan sama teman-teman kantor udah inilah apa udah ya, ya percaya aja boleh sama orang tua gitu. Ya karena udah Karena teman, udah ya udahlah iya dijagain itu gitu ya Bu. paling itu aja sih, kalau yang selebihnya sih enggak sih. Tapi ya itu apa terus juga pengalaman yang paling itu tuh paling waktu saya ke Ambon tahun Kenapa itu. tuh Bu ke Ambon? Airnya jernih banget, saya sampai kaget tuh, makan di rumah makan itu bawahnya kaca, saya pikir Lantainya itu iya yang kaca Bu. lantainya itu bisa ngeliat bawah itu, iya Allah Bawah itu langsung air iya, ngalir jadi gitu itu kayak seneng sungai banget itu. gitu. Dulu kan apalagi zaman dulu masih bersih banget kan, tahun 97 ya berarti 97 saya belum lahir iya ya Bu. itu seneng banget itu. Apa diajak ke Ambon berdua kan, itu kan berdua waktu itu, saya kok sendiri juga nggak mau, sama orang Jepang kan expert berdua ya gitu dia kan oke, katanya Emasan sama yang Nevisan ya katanya diajak. Seneng banget itu. Berarti Nggak Ibu ini. juga sering ketemu sama orang-orang Jepang gitu ya Bu, karena memang kerja sama gitu. Iya, alhamdulillah kita teman-teman di situ ya, karena kan tadi karena kita satu itu apa gedung itu dulu lab itu hibah bantuan sama peralatan sampai bahan kimia sampai orang Jepangnya itu
semua Jepang semua. Sampai akhirnya kita juga teman-teman di training, karena di training untuk air udara itu ke Jepang. Oh, Teman-teman. berangkat ke sana. Iya, hampir semua yang di situ sih alhamdulillah PNS di tempat kami itu gantian lah, tiap tahun itu ada yang dikursusin, karena kan di Indonesia belum ada yang ngerti udara. Iya, jadi Paling air ya, Bu. iya, jadi banyak dari kita ya akhirnya di sana training orang. Metode-metode pengujian juga itu kan dari JIS itu ya, Japan Industrial Standard, tapi yang bahasa Inggris dia ngasih itu ya seperti itu. Dulu tuh kalau udara makanya dari Jepang sama Australia banyak itu. Jadi dari kita banyak yang sekolah di Jepang, banyak juga di Australia kan. Baik, berarti kalau untuk pelatihannya itu sendiri nginap tuh, Bu, jadinya berapa malam tuh, Bu? Latihan di luar negeri Di Jepang 3 bulan. 3 bulan. Oh, lama juga ya, Bu. Berarti Ibu Berapa stay hari? di Jepang 3 bulan Iya, untuk pelatihan itu. 2 sampai 3 bulan tergantung dia dapat trainingnya apa. Ada juga sih yang sebulan, tapi paling cepat sebulan, paling lama 3 bulanan durasi. Baik, berarti kalau 3 bulan tapi memang udah kayak difasilitasin tinggalnya di sini, nanti tinggal bolak-balik ke tempat pelatihan aja gitu. Iya, Atau benar. ada juga kayak Ya udah ada schedule-nya, mereka mah ini beda lah sama kita. Jadi ngadain pelatihan tuh udah terschedule semua, kita udah ada koordinatornya masing-masing tuh. Jadi tuh kalau pelatihan kami dulu nggak hanya kita aja, jadi rame-rame banyak ketemu orang Indonesia dari kementerian lain, dari perusahaan lain, kayak perusahaan apa ya, zaman dulu kan maju lah zaman dulu tuh. Sekarang aja kena ini ya, kena apa sih, banyak apa sih, udah tutup ya, udah tutup belum sih? nggak tahu aku nih, Bu. Iya, soalnya, Kurang tahu nih, Bu, kemarin kebetulan. bangkrut apa sih, kayaknya bangkrut apa karena masalah manajemen gitu agak. Jadi kalau dulu tuh zaman itu ya itu ketemu teman, jadi satu center tuh kita banyak orang Indonesianya gitu, bisa 10 orang, tapi pelatihannya beda-beda. Beda-beda dalam artian Maksudnya saya udara, materinya. nanti teman saya tuh nanti grup dokter gitu. Oh, Dari kementerian pengelompokannya lain. gitu ya, Tapi Bu. dari kementerian lain gitu. Kan kita training itu nanti segrup itu nggak dari Indonesia aja, nanti ada dari negara lain. Oh, Jadi jadi grup training. grup training itu Jadi dari nanti beberapa negara nanti ada yang disatuin dari di Cina, pelatihan. ada yang dari Mesir, ada yang dari Bangladesh, ada yang dari Dapat temen nggak tuh, Bu? Hah? Orang-orang luar dapat temen tuh. Ya kita kan setiap hari grup mereka, segrup gitu setiap hari. Jadi tuh, campur gitu ya, Bu? Nggak mesti orang Indonesia semua enggak. gitu. Kebetulan ke saya enggak ya, dapatnya yang grup terus gitu, dapatnya yang grup. Ada sih yang grup training khusus Indonesia aja ada gitu. Nah kalau saya kebagian yang apa sama internasional, kadang negara-negara ASEAN, terus semua negara ASEAN nanti ngirimin satu-satu. Nah itu jadi enak, jadi banyak teman, Banyak temen, Iya. udah gitu udah banyak kenalan. keliling-keliling gitu ya, Bu. Banyak Ya enak kenang. juga sih, makanya jadi alhamdulillah juga jadi PNS di sini. Heeh. Tapi Tapi dapat kesempatan juga untuk jalan-jalan kesana, gitu ya. pelatihan. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah sih, jadi saya ya enaknya itu sih kalau di PNS, kebetulan PNS gitu ya bisa ada pelatihan, terus nanti kalau mau sekolah banyak juga kesempatan untuk sekolah ya. Tapi kalau sekolah saya nggak ngambil sekolah karena waktu itu apa ya, kalau di kita tuh di Serpong kebetulan kalau untuk sekolah itu kadang limit daftar tuh udah telat, udah mepet, jadi kita teman-teman di Serpong jarang yang melanjutkan ke S2 ya, S2. karena biasanya tuh udah sisa dari teman-teman pusat, misalnya teman pusat udah nggak ada yang mau berangkat, baru tuh berkasnya dikirim ke kita. Kan zaman dulu ya tahu sendiri kan, masih kita kan di daerah terpencil begini. Jadi dapat proposal tuh udah pokoknya harus segera dikirim berkasnya, nanti tinggal 3 hari. Nah 3 hari kita kan nanti harus buat, kalau mau daftar itu kan harus semua
nilai kita tuh harus ditransfer ke translate bahasa Inggris semua kan. Nah kita kan harus ngurus gitu ke kampus gitu-gitu kan, Bu, 3 hari mana sempat. Iya, mana Udah, berkasnya akhirnya- banyak gitu ya, Bu. Iya makanya udah ada udah nggak, udah males dah. Ya udahlah, Udah, nggak usah lah iya, gitu ya, Bu. makanya ya itu aja sih. Tapi ada beberapa yang bisa ngelanjutin, emang udah apa sih, apa emang kalau itu ada Persiapannya. dari biasanya kalau apa yang melanjutin nih teman-teman yang di sini yang lanjutin S2 tuh yang biasanya rekomendasi dari yang atasnya, jadi nggak perlu yang nggak yang dari KLH-nya ya ininya. Jadi sumbernya tuh misalnya yang sekarang udah lulus nih di universitas ini, terus lulusnya ternyata baik gitu, memuaskan. Nah terus akhirnya di center sana di universitas sana, kalau ada dari tempatmu boleh dikirim lagi gitu, rekomendasi gitu. Rekomendasi Nah, gitu itu ya, teman Bu. saya termasuk waktu itu, jadi nggak ribet urusannya kan, udah ini Rekomendasi, jadi tinggal ngurus berkasnya iya, gitu ya, Bu. langsung nggak, kalau ini kan harus nanti dikirim ke sini, nanti dikirim ke sana, jadi itu juga belum tentu udah kita ngurus, belum tentu kita juga kepilih gitu loh. Oh, seleksi Saingannya banyak dulu. gitu kalau yang dari kementerian. Jadi kalau teman-teman yang sini yang di Serpong yang ngelanjut itu rata-rata ya itu yang dapat rekomendasi atau memang udah pasti udah ditunjuk gitu loh, udah langsung gitu. Kalau Baik. selebihnya kalau suruh ngurus itu jarang yang ini, ya itu karena ngemepet gitu waktunya. Udah gitu kan kadang kampus kita kan juga mungkin ada yang di Bandung, ada yang itu kan nggak deket gitu, harus Iya. butuh waktu. Iya, buat ngurus-ngurus itu harus bolak-balik juga ya, Bu, 3 Iya, hari. bener. Tapi kalau waktunya kayak 2 minggu gitu, mungkin sempet ya, Bu, Iya untuk bener, ngurus-ngurus. iya kan kita juga belum kerjaan kita saat itu kita lagi banyak kerjaan juga kan, kita tinggalin nggak enak, Iya. nggak ada orang misalnya. Siapa yang mau ngerjain gitu ya, Bu? Iya, iya, iya. Mungkin cukup sampai di sini dulu, Iya, Ibu, iya. bincang-bincang kita. Terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf kalau Citra banyak salah kata, Ibu, atau dari penyampaiannya kurang berkenan nih di hati Ibu. Citra mohon maaf. Sama Intilab juga mohon maaf kalau dari kita ada yang salah seperti itu. Ya sama-sama Mbak Citra, Iya, kita terima tutup kasih dulu. juga. Iya, terima kasih ya, Bu. Kita tutup dulu ya, Bu. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast Intilab kali ini. Tunggu podcast-podcast kita selanjutnya. Semoga bermanfaat.